Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan saya boleh melayani di GBI Double C. Tuhan luar biasa ya. Haleluya, biar berkat Tuhan berlimpah dalam hidup kami, kita semua. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Pak Gembala yang sudah memberikan kesempatan. Senang orang sama satu daerah ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya nama Tommy Hanas. Ya, saya Gembala GBI Mawar Saron Kupang. Ya, biasa Pak Gilbert apa semua ke Kupang biasa melayani di tempat kami, dan saya biasa orang-orang mengkoordinir kegiatan-kegiatan KKR di lapangan. Sudah hampir puluhan hamba Tuhan yang oleh anugerah Tuhan, karena Kupang NTT itu mayoritas Kristen. Jadi gampang lah mau buat-buat di outdoor, di luar, di lapangan terbuka, karena masih ada kesempatan ya, tidak terlalu ribet seperti di Jakarta ini. Ya, puji Tuhan, haleluya. Saya punya istri 1 ya dan anak 3 ya, bukan terbalik ya. Anak saya yang pertama bernama Yosua ini ya. Dia baru selesai di Harvest di Singapura, sekolah teologi di sana, baru wisuda, dan yang kedua dan ketiga di Kupang. Mereka melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan. Anugerah Tuhan, kita pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk menikmati. Tuhan itu untuk kita nikmati, amin. Bukan untuk kita pelajari, nikmati dia. Daud katakan, satu hal yang kuinginkan, satu hal yang kurindukan, yaitu diam di dalam dan menikmati engkau, amin. Sehingga ibadah itu harus dinikmati oleh semua orang. Sehingga kita betul-betul menikmati ibadah, ya. Sehingga kalau ibadah itu disertai rasa puas, maka itu akan memberikan apa? Keuntungan. Amin. Haleluya. Sehingga kita boleh betul-betul menikmati keuntungan ya daripada ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema tahan menghadapi badai. Saya percaya semua orang dalam hidup ini kita menghadapi badai. Amin. Baik dalam keluarga, rumah tangga, ekonomi, anak-anak, dan semua ya. Tapi saya percaya Tuhan yang ada pada diri kita. Tuhan yang besar. Katakan amin. Karena firman Tuhan katakan, roh yang ada padamu lebih besar dari segala roh-roh yang ada dalam dunia. Artinya segala masalah, segala persoalan, segala kesulitan. Haleluya. Kita harus percaya bahwa roh yang ada pada kita itu lebih besar. Amin. Mari kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-55 sampai ayat 5 sampai ayat 60. Mari kita sama-sama melihat keteladanan seorang yang luar biasa dari Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Mari kita lihat sama-sama ayat yang ke-55 dan sampai 60. Kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat apa? Kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 57, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama siapa? Saulus, ya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut dia berseru
dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu apa? Meninggallah dia. Kita lihat satu keteladanan dari seorang yang bernama Stefanus. Ya, Stefanus, saya percaya dia orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, tetapi saudara, Alkitab katakan pada pagi hari ini bahwa dia mengalami hal yang luar biasa, badai dalam hidupnya yang luar biasa. Dan saudara membuktikan kesetiaannya. Makanya saudara, kita akan belajar apa yang hebat, apa yang kita belajar dari seorang yang bernama Stefanus. Sebetulnya masalah itu saudara, mau kita hancur atau kita naik tinggi tergantung dari respon kita. Amin. Respon saudara itulah yang menentukan engkau bisa hancur atau engkau bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Tergantung dari bagaimana respon. Kita lihat saudara bahwa Stefanus begitu kuat. Amin. Begitu tahan. Dia mampu. Apa yang kadang-kadang ada banyak hal di dalam hidup kita ini kita tidak mengerti. Dan saudara, Tuhan tidak pernah jelaskan kepada kita. Hanya Tuhan mau kita percaya kepada dia. Amin. Banyak perkara, banyak kesulitan, banyak masalah. Saudara, kita tidak mengerti. Tetapi saudara, tidak perlu kita harus mengerti. Hanya yang Tuhan inginkan, mari kita belajar percaya kepada dia. Percaya bahwa Tuhan itu tetap baik. Amin. Apapun terjadi, tadi Pak Gembala katakan, God is good. Tuhan tetap baik. Apapun yang kita hadapi, percaya Tuhan tetap baik. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang pertama saudara, yang kita belajar dari Stefanus, yang pertama waktu dia menghadapi segala masalah, Stefanus itu dia katakan, dia menatap ke langit. Dia menatap ke langit. Apa yang dia lihat? Dia lihat Tuhan berdiri di sana. Ya. Karena saudara, waktu kita hadapi masalah, belajarlah menatap ke langit. Jangan mencari siapa yang akan menolong kita. Daud katakan dalam firman Tuhan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, kiri kanan. Tapi pertolongan itu datang dari Tuhan semesta alam. Amin. Kalau kita mencari pertolongan dari manusia, kita mencari jawaban dari manusia, kita akan kecewa. Kadang-kadang saudara, Tuhan izinkan kita kecewa karena kita terlalu bergantung kepada manusia. Karena kita berharap kepada manusia. Nah saudara, Alkitab katakan apa yang Saulus lihat di atas, Tuhan tetap berdiri. Artinya Tuhan tetap pegang kendali. Yang percaya katakan amin. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kendalinya tetap ada dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan tetap pegang kendali. Ya. Tuhan tetap pegang kendali dalam hidupmu. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua terjadi dalam rencana Tuhan. Amin. Kadang-kadang Tuhan izinkan supaya engkau makin kuat, makin kokoh, makin teguh. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal yang kelima, 1 Petrus 5 ayat 10, mari kita lihat sama-sama. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10, dia katakan demikian. Firman Tuhan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10, mari kita lihat sama-sama. Haleluya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10 kita lihat sama-sama. Haleluya. Haleluya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Ya. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah apa? Sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan, untuk kemuliaan. Jadi saudara dipanggil dalam tujuan untuk kemuliaan yang kekal. Ada maksud Tuhan yang kekal. Saudara diciptakan ada tujuan Tuhan yang kekal. Akan melengkapi engkau. Amin. Percaya Tuhan akan lengkapi engkau.
Sebelum tantangan itu datang, Tuhan lengkapi hidupmu. Yang percaya katakan amin. Sebelum masalah datang, Tuhan melengkapi engkau. Haleluya. Tuhan tidak bekerja tanpa tujuan. Ya, melengkapi, meneguhkan. Tuhan akan teguhkan engkau. Dan dia akan menguatkan dan mengokohkan kamu. Amin. Sesudah kamu menderita apa? Seketika. Artinya Tuhan akan terus bertanggung jawab. Tuhan tidak akan biarkan sewenang-wenang. Ya, di balik semua penderitaan pasti ada tujuan Tuhan. Makanya kenapa Saulus itu menghadap ke dia menghadap ke sorga. Dia memandang di balik masalah ada tujuan Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Di balik semua persoalan pasti ada tujuan kekekalan Tuhan. Haleluya. Di balik semua kesulitan, di balik semua masalah. Mungkin dengan cara itu Tuhan mau engkau bergantung penuh dengan dia. Tuhan mau engkau bergantung sepenuhnya. Mungkin di balik masalah itu ada tujuan. Tuhan mau bawa engkau ke next level yang lebih tinggi. Amin. Saudara tahu kupu-kupu? Kupu-kupu itu dari ulat bulu. Dan ulat bulu berubah menjadi kepompong. Dan waktu dari kepompong dia akan menjadi seekor kupu-kupu. Itu yang namanya metamorfosa. Ya. Saudara, waktu proses terjadinya kupu-kupu, dia harus keluar dari lubang yang kecil, di balik, di belakang, di ujung daripada ulat itu. Ya, dia akan keluar pelan-pelan, kecil, sakit sekali, karena ada tekanan, karena lubangnya kecil sekali. Tetapi saudara, lubang kecil itu justru memperkuat sayap dari kupu. Ada penelitian seorang, dia coba-coba mau memperbesar lubang itu. Dia mau membantu kupu-kupu itu supaya kupu-kupu itu cepat keluar. Ya, tetapi saudara begitu kupu-kupu itu keluar cepat, kupu-kupu itu jatuh tidak bisa terbang. Karena justru himpitan, tekanan dari lubang kecil itu akan membuat sayapnya. Sehingga waktu dia keluar, dia akan terbang. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Di balik penderitaan, di balik kesulitan, di balik masalah, ada rencana Tuhan. Ada tujuan Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kita. Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara tahu ibu-ibu paling senang apa? Mutiara. Tahu mutiara? Mutiara itu terbuat dari kerang. Ya. Kerang apa bisa dia bisa ya. Ada orang biasa makan itu mutiara yang kerang yang kecil. Tetapi saudara, mutiara itu sebetulnya terbuat dihasilkan dari tangisan kerang. Ya. Kerang itu pada waktunya dia akan terbuka mulutnya. Ya. Waktu dia terbuka mulutnya, tidak terasa pasir akan masuk. Waktu pasir masuk di dalam, karena dia lembut sekali, maka waktu dia proses menutup terlambat. Akhirnya saudara waktu dia tertutup, tetapi pasir itu sudah masuk di dalam kerang itu saudara. Waktu pasir itu bergeser, dia akan merasa sakit saudara. Ya, sakitnya itu menghasilkan dia akan menangis. Jadi saudara, kerang itu akan menangis. Waktu kerang ini menangis, nah air mata itulah yang menjadikan yaitu apa? Mutiara. Mutiara itu dari tangisan kerang. Karena ada kesakitan. Ya, saya pernah punya kaki, kuku ini dia termasuk begini saudara. Ya, kuku kaki ini di jempol. Aduh saudara, kecil saja. Tapi sakitnya luar biasa. Ya. Begitu harus digunting pelan-pelan nih kuku saudara. Hanya sedikit saja.
Saya bayangkan ada pasir yang ada di dalam kerang ini. Dan pasir itu akan membuat kesakitan. Tidak bisa dikeluarkan pasir itu, saudara. Dia hanya nangis, dia menjerit. Tapi saudara, dibalik daripada jeritan, daripada daripada kerang ini, dia menghasilkan mutiara yang indah. Yang percaya katakan amin. Sesuatu yang indah lahir dari kesakitan. Ya amin. Kalau engkau mau melihat hal-hal yang besar, ikutilah proses Tuhan. Ya, kuatlah di dalam proses Tuhan. Jangan terlalu banyak protes. Oh Tuhan kenapa begini, oh kenapa begini, oh kenapa begini, saudara. Percayalah, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, ada tujuan dan rencana Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya pernah satu waktu jalan-jalan di Jakarta sini. Saya melihat di mall, satu mall di Mall Indonesia, saya lihat ada kopi, namanya kopi luwak. Saudara tahu kopi luwak, pastilah orang Jakarta ini. Ya, di Bali itu ada peternakan luwak sehingga menghasilkan kopi. Saudara tahu kopi luwak? Bukan kopi cap luwak, tapi kopi dari binatang luwak. Sebetulnya itu nya luwak, saudara. Amin. Ada satu film dari Amerika, ada seorang sebelum mati hanya satu permintaan dia, saya ingin minum kopi luwak. Ya, sebetulnya itu dari nya luwak, saudara. Ya, jadi luwak ini pintar. Dia cari dari sekian banyak satu pohon yang banyak itu, palingan dia dapat hanya 5-6 biji. Nanti saudara kalau makan namanya kalau masuk ya pasti keluar. Pagi-pagi dia saudara. Tahu Ya. Waktu dia itulah orang-orang cari. Orang-orang dapat kopi itu. Nah, kopi itu dipercaya itulah kopi yang terbaik. Makanya harganya 1 kilo kopi bisa sampai 15 juta sampai 20 juta. Nilainya tinggi. Karena dia hasil dari satu proses, saudara. Amin. Haleluya. Jadi saudara, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, naikkan level kita. Yang percaya katakan obat di perut ikan. Makanya ikan itu keluar dari mana? Kasih keluar Yunus dari mana? Dari muka atau dari belakang? Dari muka atau belakang? Dari muka. Kalau dari belakang kira-kira Yunus apa? Jadi yang kental-kental, yang keras-keras, yang encer-encer. Biar itu membayangkan makan siang saudara hari ini. Amin saudara. Kadang-kadang Tuhan proses menyakitkan. Tapi kalau untung Yunus itu bertobat. Sehingga hari ini kita belajar kisah Yunus. Kalau Yunus tidak bertobat, haleluya. Hari ini kita mau belajar kepada Tuhan. Apa yang Stefanus alami? Dia menatap ke langit. Dia melihat ada Tuhan yang berdiri. Artinya apapun situasi saudara, tidak ada yang terjadi kebetulan. Tidak ada yang terjadi di luar dari pengetahuan. Haleluya. Oh sebab itu doa saya hari ini. Tiap hari doakan Tuhan, pertemukan aku hari ini dengan orang-orang yang tepat. Dalam tujuan yang tepat. Amin. Karena tidak kebetulan. Ya, tiba-tiba engkau keluar dari sini, engkau ketemu dengan seseorang yang justru orang itu yang Tuhan kirim untuk memberkati engkau, untuk menolong engkau. Kadang-kadang firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah engkau pikir, apa yang tidak pernah engkau timbul dalam hatimu, itulah yang disediakan. Jadi waktu engkau hadapi masalah, jangan pikir si omku, kokku, temanku, kawanku yang tolong. Pandang Tuhanmu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pasti Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, apa yang dilakukan
oleh Stefanus. Yang kedua, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, Stefanus berserah kepada Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-59 dari Stefanus tadi. Ya, dari Kisah Rasul tadi. Mari kita lihat ayat yang ke-59 dari Kisah Rasul. Tadi pasal berapa? Pasal 7, ya. Jadi kita masih belajar, ya. Kisah Rasul 7 ayat 59. Mari sama-sama kita baca. Sedang mereka apa? Melempari apa? Stefanus berdoa. Katanya apa? Ya Tuhan apa? Terimalah rohku. Waktu engkau hadapi masalah apapun, belajar berserah pada Tuhan. Jangan terlalu banyak komentar. Biasanya kalau ujian itu harap tenang. Amin. Ibu guru tahu kan? Ditulis di depan harap tenang. Jangan, Tuhan kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Ya, terlalu banyak komentar. Terlalu banyak kita kasih pendapat kepada Tuhan. Bagianmu Tuhan, berikan aku kemampuan. Kalaupun aku tidak mengerti, aku berserah. Aku percaya Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berserah pada Dia. Ya, kalau engkau terus banyak protes, terus banyak beri pendapat, ya, saudara, sulit untuk Tuhan ngatur. Maka bangsa Israel terputar-putar karena banyak protes, banyak bersungut, banyak begini, oh Tuhan kalau begini dan sebagainya. Makanya waktu mereka sebelum masuk tanah Kanaan, Tuhan bilang hitung yang sudah ngomel 10 kali gak boleh masuk. Jadi omelanmu dihitung Tuhan. Apalagi engkau karunia ngomel. Tapi di sini nggak ada, biasa di Kupang ada. Haleluya. Amin. Belajar Tuhan. Kalaupun engkau izinkan, aku percaya, aku berserah. Ayub katakan, engkau tahu jalan hidupku. Kalau engkau menguji aku akan timbul seperti apa? Tuhan lebih tahu saudara daripada saudara tahu dirimu. Lebih baik Tuhan yang tahu saudara daripada saudara. Ya, ya, saudara yang tahu dirimu. Tuhan lebih tahu. Tuhan tahu apa? Dia awal dan akhir. Dia alfa dan omega. Dia tahu akhir dari satu awal. Jadi kalau engkau hadapi ini, dia tahu akhirnya begini. Tapi kadang-kadang kita banyak protes. Jangan berserah, Tuhan engkau tahu aku, engkau tahu kemampuanku, engkau tahu kekuatanku, engkau tahu siapa aku, engkau kenal aku. Karena engkau yang menciptakan aku. Saudara Stefanus belajar berserah. Dia belajar berserah kepada Tuhan. Haleluya. Belajar mengerti. Artinya dalam mengerti atau tidak mengerti aku berserah. Aku belajar bersyukur. Ya, dalam ketidakmengertian apapun yang aku alami. Justru kadang-kadang saudara, kalau kita minta tiap hari. Seorang wanita yang anaknya sakit, dia datang kepada Tuhan, minta. Tuhan tidak pusing, Tuhan jalan terus. Tapi waktu dia berlutut dan menyembah Tuhan, situ Tuhan berhenti. Apa yang menghentikan langkah Tuhan? Waktu engkau bersyukur. Waktu engkau minta kesembuhan. Oh Tuhan aku sembuh. Oh Tuhan aku minta diberkati. Belum. Mungkin doamu harus berubah hari ini. Aku bersyukur Tuhan. Aku sembuh. Aku bersyukur Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Itu menghentikan langkah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Waktu kita hadapi masalah apapun, ada berita negatif, ada berita yang saudara, T.L. Osborne katakan, kalau orang itu sakit, ada 3 kemungkinan yang akan dihadapi. Yang pertama, apa kata dokter? Amin. Waktu engkau sakit, engkau pergi dokter, saudara, dokter bilang, oh ibu gejala jantung,
ya, tangan dingin-dingin, gemetar-gemetar, atau apa saja. Ya, atau rematik, asam urat, atau apapun. Ada analisis dokter. Setiap penyakit ada analisis dokter. Secara medis. Yang kedua, setiap penyakit itu ada analisis Tuhan terhadap penyakit itu. Amin. Tuhan katakan apa? Dengan bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Amin. Yang ketiga, apa katamu? Apa katamu itu yang terjadi. Kalau engkau dengar apa kata dokter, terngiang-ngiang apa kata dokter, engkau mulai bayangkan apa kata dokter. Saya percaya itu akan terjadi. Tapi kalau engkau katakan, dengan bilur-bilur Yesus, aku sembuh. Yang percaya katakan amin. Maka itu yang terjadi. Waktu Yesus berjalan mau menyembuhkan hamba seorang perwira, seorang pekerja di bait Allah. Tiba-tiba dalam perjalanan ada seorang wanita perdarahan 12 tahun sentuh Yesus. Dan Yesus mulai ngomong kepada orang ini, ya, siapa yang sentuh aku? Karena ada sesuatu yang keluar. Karena sentuhan itu sentuhan iman. Rumah kepala ibadah ini, pemimpin kepala ibadah sudah cemas. Karena Yesus lagi menuju ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya. Saudara, bagi dia, aduh Tuhan, cepat Tuhan, cepat Tuhan. Anakku sudah mau mati, cepat Tuhan. Tapi wanita ini Yesus masih dialog dengan wanita. Tiba-tiba Yesus lagi dialog dengan wanita ini. Orang dari rumahnya datang. Gak usah Yesus ke rumahmu, anakmu sudah mati. Gak usah. Kadang-kadang hidup ini ada perkataan positif, ada perkataan negatif. Yesus dengar, Yesus katakan kepada pemimpin rumah ibadah itu, jangan takut, aku lagi menuju ke rumahmu. Artinya saudara, ada kata-kata yang membuat, wah kamu begini, wah engkau begini, wah engkau begini. Tapi saudara, apa kata Tuhan? Makanya firman Tuhan katakan, apa yang kau percayai, itu yang engkau ucapkan. Jangan mengucapkan keadaanmu. Ucapkan apa yang kau percayai. Amin. Amin. Ucapkan apa yang kau imani. Walaupun itu belum jadi apa-apa, minimal dalam alam roh itu sudah terjadi. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Amin. Karena Tuhan itu bekerja dari surga baru bumi. Jadilah kehendakmu apa? Di bumi seperti di. Jadi berarti yang mana duluan terjadi? Surga dulu. Amin. Surga dulu baru bumi. Hanya bumi ini tinggal tunggu tanggal main. Makanya kalau engkau mau jadi orang kaya, engkau orang sukses, bergayalah seperti orang kaya. Jangan bergaya seperti orang kere. Masuk di restoran, mau bayar, pura-pura masuk toilet. Ya, orang sudah bayar habis, tapi itu biasanya di Kupang, kalau di sini enggak. Amin. Firman Tuhan bilang, semoga engkau sukses seperti apa? Jiwamu. Jiwa ini sukses dulu. Amin. Tiap hari Tuhan aku diberkati. Saudara tahu siapa Yusuf? Yusuf punya ayah yang namanya siapa? Yakub. Yakub itu orang yang profetik. Dia memakaikan pakaian kepada Yusuf itu pakaian raja. Pakaian kebesaran. Karena jubah itu menunjukkan perilaku. Jadi tiap hari dari kecil Yusuf itu berperilaku seperti raja. Amin. Dia bergaya seperti raja. Haleluya. Makanya hidupmu
harus bergaya. Dompetmu kering, dompetmu tidak ada uang, bergayalah seperti orang kaya. Yang percaya katakan amin. Jangan wajahmu terwaktu dompetmu. Jadi dompet kering, datang susah. Ya, susah terus sudah. Kayak kereta api jalan, susah, duit. Amin. Kita orang-orang diberkati Tuhan. Amin. Kalau engkau mau lihat kesuksesan, bergayalah seperti orang sukses. Amin. Pergi di toko, pergi di showroom, pergi di tempat pameran rumah. Jika saudara tanya, ini rumah berapa? 5M. Oh, kaget saudara. Yang pemasaran bilang, dia tahu berarti ini orang. Tapi kalau 5 tahun kecil. Wah, bagi ini yang berapa? Yang bagian promosi. Wah, ini orang kaya nih saudara. Ada lagi lebih tinggi dari ini? Wah saudara, ada Pak. Kan dia nggak tahu dompetmu kan? Amin. Jangan dia baru bilang 10M, 5M. Uang dari mana? Uang dari mana saudara? Dia ketahuan, lo dompetmu nggak ada apa-apa. Tapi kalau saudara tanya, ini rumah berapa? 5M. Ada lebih lagi. Wah, dia pikir dia ambil semua yang 20M. Ini. Wah. Saudara, minimal engkau sudah menunjukkan engkau sukses. Tinggal tunggu tanggal main. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Bertindaklah seperti Alkitab selalu berbicara soal profetik. Jangan tunggu dulu baru engkau percaya, jangan. Belajar. Kalau engkau mau lihat hal-hal yang besar, berkatakan hal-hal besar, mimpikan hal-hal besar. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang besar. Yang percaya katakan amin. Jangan bilang, wah pergi jalan, saya orang miskin, saya dari ini. Saudara, gak usah lah. Ya, bergaya, engkau anak minimal, engkau tahu, engkau anak raja. Amin. Engkau anak raja, engkau punya bapak raja. Masa anak raja? Karena apa? Statusmu berhubungan dengan perilaku. Amin. Tidak mungkin Pangeran Charles jalan-jalan tidur di pinggir jalan, di pinggir jembatan. Amin. Amin. Ya. Pangeran Charles itu dia tahu dia anak raja. Dia bergaya seperti anak raja. Coba Jokowi punya. Tidak mungkin Kaisang jalan-jalan, tidur-tidur di emper. Ya. Kalau kita tahu status kita, kita akan bergaya, bertindak, berperilaku. Makanya kenalah Tuhanmu. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Dan yang kedua, yang ketiga. Apa yang dilakukan Stefanus? Mari kita lihat. Hal yang ketiga dari ayat yang ke-60. Apa yang Stefanus lakukan? Mari kita lihat ayat yang ke-60. Ya, kita baca 1, 2, 3. Sambil berlutut, apa? Ia berseru. Amin. Ya, apa? Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada apa? Mereka. Yang ketiga, kalau engkau menang dalam masalah, berikan pengampunan. Jangan, saya ini gara-gara sih, ini gara-gara. Jaga hatimu. Stefanus bisa kuat karena dia lepaskan pengampunan. Jangan, saya bagus gara-gara ini. Saudara, dunia sekarang dunia transparan. Orang pegang medsos, tahu? Ya? Orang pegang HP, orang main Facebook. Kehidupan orang itu nyata di depan saudara. Engkau lihat temanmu berdiri di mobil BMW, hatimu sudah sakit. Padahal itu dia berdiri di BMW orang. Dia makan, dia foto makanannya orang. Saudara-saudara pikir, wah enak ya jadi orang. Dia enak ya. Saya ini makan hanya orang Kupang bilang dengan ikan tunjuk, tahu? Ikan dengan apa? Deta garam makan. Nasi dengan deta garam, saudara. Kenapa? Karena setiap kehidupan orang itu terbuka di depan saudara. Kemana? Dia boleh ke Singapura, ke Amerika. Aku paling-paling ke Bandung. Saudara mulai marah. Pada apa dia foto? Dia ambil gambar-gambar Singapura, dia foto. Dia bilang saya ada di Singapura, padahal dia ada di Jakarta, saudara.
Siapa tahu? Karena itu dunia tipu-tipu. Tahu dunia tipu-tipu? Jadi jangan ketipu, saudara. Jaga hati, kemurnian hati. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 4, jagalah hatimu. Karena dari situlah kehidupanmu akan terpancar. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jaga hati, jangan marah ini gara-gara ini. Tapi bersyukur kalau ada orang-orang. Karena firman Tuhan katakan, besi apa? Siapa orang yang berpeluang menyakiti engkau? Orang yang paling dekat. Bukan orang di Kupang yang menyakiti saudara. Saudara nggak kenal dia. Yang saudara mungkin suamimu, anakmu, tetanggamu, kawan bisnismu. Itu yang berpeluang menggesek engkau. Amin. Amin. Karena firman Tuhan katakan, besi menajamkan besi. Ya. Kalau besi itu tambah tajam, pasti potongannya lebih ringan. Ibu-ibu lebih tahu kan? Amin. Kalau besi apa parang, kalau pisau sudah tumpul potongnya. Ya. Kapan saudara tahu saudara mulai tajam? Waktu engkau menghadapi masalah, engkau aman-aman saja. Amin. Carilah komunitas, anak-anak muda cari komunitas yang bisa mendukung potensimu. Saudara, hari ini dunia mengenal seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Seorang yang dungu dari kecil. Kadang-kadang makan saya kasih tahu orang tua. Kalau anakmu lambat, jangan bilang, dasar anak kurang ajar. Kita selalu keluarkan perkara yang negatif. Kalau anak kita salah, kamu hebat nak. Lain kali tidak boleh gitu. Tapi harus jaga perkataan-perkataan kita. Maxwell katakan dalam tulisan, kalau aku mau lihat masa depanmu, siapa orang di sekelilingmu hari ini? Kalau kita mau lihat perkara-perkara besar, Tuhan, kita belajar orang-orang yang sukses. Siapa itu Daud? Daud itu pembunuh pezina. Tapi dia punya hati yang mau terbuka dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita harus orang. Kita percaya Tuhan kita. Yang terakhir. Kita lihat di sini saudara. Ayat yang ke-58. Mari kita lihat. Mereka menyeret dia keluar kota. Lalu apa? Melemparinya. Dan saksi-saksi apa? Apa? Apa coba aku bicara? Ya, saksi-saksi apa? Meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama siapa? Bernama siapa? Saulus. Jadi saya mau katakan hari ini, Saulus itu menyaksikan peristiwa penganiayaan. Minimal kehidupan Stefanus membawa inspirasi bagi Paulus. Lihat ini orang tekun sekali. Ini orang hebat. Waktu itu Paulus belum bertobat. Tapi saya mau katakan hari ini, kalau kita kenal Paulus, minimal dia saksikan seorang yang imannya kuat. Amin. Yang imannya teguh. Hidupmu harus membawa inspirasi bagi orang. Bagi anakmu, bagi orang. Minimal orang melihat gaya hidupmu, cara engkau berkata, cara engkau berbicara, kesetiaanmu dengan Tuhan. Minimal membawa inspirasi bagi banyak orang. Amin. Firman Tuhan bilang, biar orang melihat perbuatanmu. Ada seorang, sebelum saya tutup ayat ini, yang bernama Teddy Ho. Dia seorang bandar narkoba. Dia seorang kaya. Istrinya banyak. Termasuk bintang film. Satu kali sepintar-pintarnya tupai, apa? Akhirnya dia satu waktu dia ketangkap. Masuk di penjara.
Ada seorang datangi dia, Teddy Hung. Kalau hari ini engkau meninggal, siapakah orang kenal Teddy Hung itu? Pertanyaan itu membuat dia tidak bisa tidur. Dia berdoa, Tuhan, kalau engkau ada, biarlah aku bisa tidur. Sebelum dia berbicara seperti itu, dia ketidur. Dan dia bangun, mulai saat itu dia bertobat. Kalau engkau meninggal hari ini, siapakah engkau? Apakah inspirasi hidupmu? Oh, bapakku pemabuk, bapakku penjahat. Tapi minimal orang kenal engkau. Oh, itu dia luar biasa. Cara hidupnya luar biasa. Engkau hidupmu membawa inspirasi bagi banyak orang. Ingat, hidup kita singkat. Kita nggak tahu berapa lama kita harus hidup. Tapi gambarkan hidupmu yang bisa membawa inspirasi bagi banyak orang. Oh, saya kenal om itu, saya kenal kok itu. Kok itu luar biasa imannya. Dia punya daya memberi, dia punya cara berkorban hebat. Mungkinkah ada orang-orang bisa membawa inspirasi bagi banyak orang? Itu yang hari-hari. Saya percaya Saulus bertobat. Yang tadinya nama Saulus, artinya besar, berat. Dia menjadi Paulus. Salah satu inspirasi, saya percaya dia ketemu dengan orang yang setia sampai akhir hidupnya. Yang percaya katakan amin. Yang ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau beri sampai kapan. Karena Yesus selalu bukan bertahan, tahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau beri sampai kapan. Amin. Karena Yesus selalu mari sama-sama kita katakan, ku kan berdiri. Kuralamayara basyakayara, kuralamayara basyireni. Yang kau beri, haleluya, Jesus. Karena Yesus selalu, semua nyanyikan dengan iman, bukan dalam tekanan. Lihat Tuhan, pintu surga lagi terbuka, mencurahkan sesuatu yang dahsyat. Bagian engkau terima itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dengan iman terima. Amin. Ini bernubuat bagi gereja ini, jadi satu gereja yang luar biasa. Ada pertemuan yang luar biasa, ada terobosan. Lihatlah hal-hal yang besar. Oh, terima kasih Bapak. Akan banyak orang akan keluar dari tempat ini mengeluarkan hal-hal yang besar. Orang-orang yang besar akan ada di tempat ini. Orang-orang yang besar ya Tuhan, dari tempat ini jemaat-jemaat. Tuhan mau berkati engkau. Haleluya. Ada anak-anak muda yang militan, yang sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Bagian mengucap syukur untuk proses, karena semua dalam
destiny dan tujuan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Berdoa untuk gereja ini Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan. Aku akan dengar bagaimana Roh Kudus bekerja di tempat ini. Melawat semua orang. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bersyukur dalam nama Yesus. Kami melihat kemuliaan Tuhan ada. Kami melihat hal-hal di balik semuanya. Ada rencana yang luar biasa. Kati Tuhan. Dalam nama Yesus. Pak Gembala dan Ibu dan anak-anak Tuhan berkati. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Coba katakan sekali lagi. Haleluya. Katakan haleluya. Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya.